makan babi, tapi tetap halal. Bagaimana caranya? Sangat jelas dan masuk ke dalam unsur penistaan agama. Wajib dijerat dengan pasal penistaan agama. Kenapa nih di bulan itu nggak ditangkap-tangkap? Halo semuanya, aku Yusul Kim. Selamat datang ke channel YouTube-nya aku. By the way, nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, don't give up. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Dewi Bulan. Mungkin kalau udah nonton video yang ini, yaps, di video yang itu kita udah membahas tentang bagaimana Dewi Bulan melakukan penistaan agama dengan menantang Allah Subhanahu wa taala. Dia juga merendahkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan teman-teman, setelah aku usut kembali nih, dia juga pernah melakukan penistaan agama di bulan-bulan yang sebelumnya. Dan hal yang aku maksudkan adalah ketika dia itu makan babi. Lah emang terus masalahnya dimakan babi gimana? Bukannya dia katanya udah murtad ya? Bukankah dia bilang dia itu bukan muslimah lagi ya? Terus emang salah kalau dia itu makan babi? Sebenarnya kalau dia makan babi ya nggak masalah juga sih, itu kan pribadinya dia teman-teman. Tapi yang masalahnya adalah, coba deh kalian lihat. Di sini dia itu makan babinya pakai hijab. Dan yaps, you know lah ya, apa arti hijab bagi seorang muslimah? Dia juga pas makan babi itu baca doa. Dan perlu kalian tahu bahwa dalam video itu dia mengatakan bahwa dia itu membuat tutorial makan daging babi secara halal. Tapi sebelum makan babi yang baik dan benar, harus ada etikanya. Buat teman-teman muslimah yang kepengen banget makan babi tapi tetap halal, bagaimana caranya? Ya kan kalau makan babi saja katanya di Quran atau di hadis itu kan haram. Pertama-tama Anda harus membaca Bismillahirrahmanirrahim dulu, lalu diteruskan dengan Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tinggal disantap. Oke, kita nggak usah nonton dia pas makan babi. Tapi bagian tadi itu adalah hal yang benar-benar sangat menghina banget. Dia sudah tahu bahwa dalam Islam itu haram, dan dia bahkan secara terang-terangan gitu teman-teman baca bismillah sebelum makan babi dan juga membaca surah Al-Fatihah. Dan juga terlihat maaf banget ini berdasarkan yang aku lihat jadi terkesan seperti menghina. Ini merupakan sebuah penghinaan. Wah, ini kan videonya bahaya banget ya. Mungkin buat orang yang sudah dewasa seperti kita, sudah bisa berpikir, itu pasti tahu yang namanya babi ya tetap haram gitu. Lantas bagaimana nih dengan anak-anak yang menonton, anak-anak yang belum tahu dan juga anak-anak yang belum paham gitu. Apalagi yang namanya sosial media, itu kan bukan hanya kita doang yang make, bukan hanya orang dewasa saja yang make, tapi banyak banget tuh anak-anak yang masih kecil yang juga make. Gimana kalau ada anak-anak yang menonton dan juga percaya dengan video tersebut? Tentu ini juga dapat membahayakan bagaimana pemikiran atau pola pikir dari anak-anak yang menonton videonya. Dan teman-teman, sebelum di bulan ini makan babi, dia juga ngundang tokoh publik di Indonesia untuk yuk makan sama aku daging babinya. Dan coba deh kalian dengarkan ya bagian itu. Nah di sini Dewi Bulan sebagai muslimah mau mempraktekkan yang bagaimana supaya makan babi itu halal. Nah saya juga di sini mengundang. Bentar nih, kemarin undangannya udah saya dikasih, tapi kemana undangannya ya? Alah. Dia ngundang katanya guys. Nah, ini undangan makan babi yang baik dan benar untuk Pak Ma'ruf Amin, untuk Pak Anwar Abbas, untuk Napoleon Bonaparte, untuk Habib Rizik, untuk Ustadz Abdul Somad, untuk Ustadz Adi Hidayah, dan teman-teman yang belum pernah merasakan makan babi yang enak. Nah buat mu'alaf ya sampai udah pernah makan babi, gak ada rugi kalau sekarang gak makan babi ya. By the way, tadi katanya dia itu muslimah loh. Aduh, gimana sih kok nggak konsisten bu? Kemarin katanya sudah murtad, tapi kok dia video itu dia mengatakan bahwa dia itu muslimah? Kok nggak konsisten banget ucapannya?
sangat-sangat mencurigakan. Dan guys, mengenai kasusnya di bulan ini sebenarnya sudah ditanggapi oleh pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Di sini ada Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia bidang hukum dan HAM yaitu Ihsan Abdullah yang menyebutkan bahwa konten itu jelas merupakan penistaan agama. Dilansir dari republika.co.id, berikut adalah bagaimana statement dari beliau. Coba kita simak. Sangat jelas dan masuk ke dalam unsur penistaan agama. Wajib dijerat dengan pasal penistaan agama, yakni pasal 156 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang KUHP. Dan selain itu, konten itu juga dinilai bisa dilaporkan atas tindak pidana menebar berita bohong. Hal ini melanggar Undang-Undang ITE pasal 28 Jo pasal 45 tentang menebar kebohongan yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan dan seterusnya. Beliau menyebut bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang dalam konten itu sangat merugikan dan menyesatkan orang lain. Terlebih pihak yang sangat dirugikan adalah umat Islam. Pak Ihsan Abdullah mengatakan kembali, terlepas siapapun yang melakukannya, perbuatan yang dilakukan oleh wanita berjilbab tersebut sangat jelas tujuannya, yakni menodai agama Islam dan sekaligus menebar berita bohong untuk menciptakan kegaduhan melalui media sosial. Kemudian kepada pemerintah melalui Menkominfo dan Cyber Polri, beliau meminta agar secepatnya menurunkan video tersebut. Jangan sampai video ini beredar luas, apalagi sampai dikonsumsi oleh anak-anak muslim dan juga muslimah. Ihsan juga lantas menyebut fungsi dan peran yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Cyber Polri wajib dimaksimalkan. Tujuannya adalah agar dapat mencegah beredarnya konten-konten video seperti serupa beredar di media sosial. Dengan adanya kontrol ini, jaga media sosial disebut bisa terjaga dan gak barbar karena dijadikan sarana propaganda, menghasut dan menghancurkan tatanan sosial dan peradaban. Beliau mengatakan kembali, Undang-Undang ITE sudah cukup bagus sih. Tinggal bagaimana patroli cyber berperan baik untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi pengguna sosial media. Sementara itu, Ketua DP Majelis Ulama Indonesia Kota Padang Sidimpuan, Ustadz Dr. Haji Zulpan Effendi Hasibuan MA mengatakan bahwa emak-emak yang menghalalkan daging babi merupakan penghinaan terhadap Islam dan harus ditindak dengan tegas. Beliau mengatakan ada ibu-ibu yang viral, katanya kalau sudah baca Bismillah dan Al-Fatihah maka daging babi itu halal. Ini suatu penghinaan terhadap Islam. Dan selain menghina Islam, Ustaz Zulpan juga mengatakan bahwa wanita tersebut telah menghina Wakil Presiden Ki Haji Ma'ruf Amin. Karena dalam kontennya nih, dia itu mengatakan sudah mengundang Pak Ma'ruf Amin untuk makan B2 bersamanya. Bahkan nih dalam kontennya itu, wanita yang disebut bernama Dewulan ini memakai hijab dan menyarankan MUI agar menghalalkan daging babi. Beliau kembali mengatakan, ini sudah keterlaluan dan juga penghinaan, maka harus ditindak dengan tegas. Menurut Ustaz Zulpan, jika perilaku seperti itu dibiarkan, maka tindakan yang menghina ajaran agama Islam, terus menghina ulama dan merendahkan MUI akan terus muncul jika tidak ditindak secara tegas. Untuk itulah Ketua MUI Padang Sidimpuan ini meminta aparat penegak hukum secepatnya bertindak dan juga tidak harus menunggu pengaduan masyarakat, sebab tindakan-tindakan yang merendahkan dan penghinaan seperti itu dapat memicu amarah umat. Oke teman-teman, kalian sudah lihat sekarang ya bagaimana tanggapan dari MUI. MUI sebenarnya sudah menanggapi bagaimana kasus dari Dewulan ini, tapi kok kenapa nih Dewulan itu nggak ditangkap-tangkap? Padahal kasusnya kan, kalau kita lihat nih, kasusnya itu benar-benar berat banget teman-teman. Jika dibandingkan dengan kasusnya influencer L, kasus dari Dewulan ini berkali-kali lipat lebih parah dibandingkan dengan influencer L. Tapi kok kenapa gitu kasusnya Dewulan ini belum ditangani sampai sekarang? Apa sih yang menyebabkan hal itu? Nah teman-teman, mungkin hal itu dikarenakan Dewulan itu tidak tinggal di Indonesia. Dan dalam salah satu video dia mengatakan bahwa dia itu tinggal di Florida, Amerika Serikat. Jadi dikarenakan dia nggak di Indonesia nih, makanya ini yang mungkin membuat dia itu tidak ditangkap. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian tentang kasusnya Dewulan? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Yusul Kim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye.